Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Kartika dengan NIM 241103100091. Kelas 2B, Prodi Bisnis Digital, Fakultas Ekonomi Bisnis. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil pembuatan IRD pada pabrik sepatu pada mata kuliah Sistem Basis Data. Ini adalah latihan 1 dengan kasus sebuah pabrik sepatu ingin membuat sistem informasi yang dapat memenuhi kebutuhan proses bisnisnya. Pabrik sepatu tersebut memiliki banyak cabang di seluruh Indonesia. Secara otomatis juga memiliki banyak pegawai. Sepatu yang diproduksi dapat dibagi menjadi 4 jenis, di antaranya jenis balita, anak, remaja, dan dewasa. Setiap memproduksi sepatu, dicatat tanggal produksi dan siapa pegawai yang telah menyelesaikan produksinya. Setiap pegawai digaji berdasarkan ijazah yang dimilikinya. Bagi pembeli yang ingin membeli, harus menjadi member terlebih dahulu. Pembeli sepatu melakukan transaksi pembelian dan diberikan kepada petugas bagian kasir. Tahapannya yang pertama, mengidentifikasikan atau menerapkan seluruh entiti yang terlibat dalam sistem database tersebut. Tahapan kedua, menentukan atribut atau find dalam masing-masing entiti beserta kunci key-nya atau atribut key-nya. Tahapan ketiga, mengidentifikasikan dan menerapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan-himpunan entiti yang ada beserta kata kunci tamu. Tahapan yang keempat, menentukan derajat relasi untuk setiap himpunan relasi. Tahapan yang kelima, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskriptif. Tahap pertama yang kita tentukan yaitu tentukan entitinya. Apa saja komponen yang ada pada pabrik sepatu atau pada kasus tersebut. Bagian entity kita tag, kita geser seperti ini. Entity yang pertama yaitu pabrik. Yang kedua, di setiap pabrik pasti memiliki karyawan atau pegawai. Entity yang ketiga yaitu ijazah yang dimiliki oleh setiap karyawan. Entity yang keempat, sepatu. Entity yang kelima, detail transaksi. Karena ini kecilan, ini bisa kita gedein seperti ini. Ya. Yang keenam, itu ada transaksi. Yang ketujuh, itu ada member. Dan yang terakhir, itu ada jenis sepatu. Setelah menentukan entity, kita dapat menentukan atribut atau atribut key. Nah, apa sih atribut itu? Atribut itu apa saja sih komponen yang ada di pabrik, di satu entitas di pabrik, di entitas pegawai, di entitas ijazah. Nah, biasanya pada entitas pabrik itu pasti memiliki masuk atribut. Setiap pabrik pasti memiliki nama. Lalu, yang selanjutnya,
alamat. Atribut key-nya ID pabrik. Karena setiap pabrik memiliki nomor ID yang berbeda-beda. Yang sudah bisa kita garis. Oke, yang selanjutnya menentukan atribut dari entitas pegawai. Nama, nama pegawai. Selanjutnya ada tempat tanggal lahir. Yang ketiga ada alamat, alamat pegawai. Bisa kita tulis sendiri ya. Nah, untuk key atribut atau atribut key-nya itu ada ID pabrik, ID pegawai. Yang biasanya setiap pabrik itu dan setiap pegawai itu memiliki nomor ID atau kode yang berbeda-beda. Selanjutnya garis dulu ya. Selanjutnya menentukan atribut pada entitas ijazah. Pertama, jenjang, jenjang sekolah atau tingkat sekolah. Bisa kita gede. Selanjutnya gaji. Maka gaji melihat dari soal atau kasus yang tadi bahwa gaji karyawan itu berbeda-beda tergantung pada tingkatan sekolah atau ijazah lulusan mereka. Nah, untuk atribut key-nya pada entitas ijazah itu adalah nomor ijazah. Yang keempat, tentukan atribut pada entitas transaksi. Pada transaksi itu biasanya ada nomor atau kode transaksi. Transaksi. Terus ada ID nomor member. Nah, ini yang kode transaksinya dia termasuk ke atribut key. Karena setiap transaksi memiliki nomor yang beda-beda atau kode yang berbeda-beda. Yang ketiga itu tanggal tanggal transaksi. Yang keempat ada total. Jadi total belanja.
Jadi kita susun dulu. Untuk dari sini. Iya, satu lagi. Nama kasir. Biasanya pada transaksi itu memiliki ada nama kasirnya. Nama kasir yang melayani. Hmm. Selanjutnya kita lakukan atribut pada detail transaksi. Atribut key-nya yaitu nomor transaksinya ya. Nomor transaksi. Sama seperti atributnya ada kode sepatu. Yang ketiga ada harga satuan dari sepatu tersebut atau produk. Yang keempat ada jumlah jumlah yang dibeli. Misalkan harga satuannya 7.000, dia beli 3, nah jumlahnya itu 21.000 seperti itu. So, kita rapihin dulu. Terus, selanjutnya pada entitas sepatu. Nama sepatu, kemudian jenis sepatu, kemudian ada jumlah stok pada sepatu. Yang keempat, tanggal produksi sepatu atau tanggal pembuatan sepatu tersebut. Nah, atribut key-nya itu ada kode di sepatu. Kode sepatu, yang mana setiap sepatu itu memiliki nomor kode yang berbeda-beda. Kita rapikan dulu. Terus, nah, selanjutnya kita menentukan hmm, atribut pada entitas member. Di member itu biasanya ada nama, nama milik member tersebut. Nama, kemudian tanggal, tanggal daftar, kemudian ada nomor telepon pengguna member tersebut, alamat, nomor atribut key-nya itu di nomor member, nomor pada member. Oke, saya terapiin dulu.
Terus, nah, yang terakhir kita menentukan entitas, menentukan atribut pada entitas jenis sepatu. Nama jenis sepatu ya, sebutnya nama jenis. Atribut key-nya ID jenis pada sepatu. Ini kita garis. Hmm, seperti ini. Setelah kita menentukan atribut dan atribut key pada masing-masing entitas, selanjutnya kita menentukan relasi. Relasi yang menentukan antara entitas satu dan entitas lainnya. Kita pakai relationship, relasi antara pabrik dan pegawai. Kita tarik garis. Oke. Kemudian dari pegawai ke ijazah, relasinya garis. Oke. Kemudian yang selanjutnya mencatat. Kemudian relasi yang selanjutnya produksi. Cukup deh. Sampai ke garis. Oke. Kemudian dikategorikan. Kemudian insert
Terus, gedein dulu. Memiliki temperatur, entitasnya, entitas relasinya, yaitu melakukan. Kita garis. Oke, sekarang kita menentukan kardinalitas pada diagram ini. Apakah one to one, one to many, atau many to many? Oke, yang pertama, yang entitas pabrik dan entitas pegawai. Bisa dibaca, satu pabrik memiliki banyak pegawai, atau banyak pegawai yang dimiliki oleh satu pabrik. Selanjutnya entitas ijazah dan pegawai. Satu ijazah dapat digunakan oleh satu pegawai, atau satu pegawai dapat menggunakan satu ijazah. Selanjutnya entitas pegawai dan transaksi. Satu pegawai dapat mencatat banyak transaksi, atau banyak transaksi yang dapat dicatat oleh satu pegawai. Selanjutnya entitas pegawai dan sepatu. Satu pegawai dapat memproduksi banyak sepatu, atau banyak sepatu dapat diproduksi oleh satu pegawai. Selanjutnya entitas member dan transaksi. Banyak member, misalnya ini harusnya satu member. Satu member dapat melakukan banyak transaksi, atau banyak transaksi yang dapat dilakukan oleh satu member. Selanjutnya entitas transaksi dan entitas detail transaksi. Itu satu transaksi memiliki beberapa detail transaksi, atau beberapa detail transaksi dimiliki oleh satu transaksi. Selanjutnya entitas detail transaksi dan entitas sepatu. Bisa dibaca, satu detail transaksi dibeli dalam banyak sepatu, atau banyak sepatu dapat dibeli dalam satu detail transaksi. Yang terakhir, entitas sepatu dan jenis sepatu. Satu jenis sepatu dikategorikan banyak sepatu, atau banyak sepatu dapat dikategorikan ke dalam satu jenis sepatu.